supaya HIV/AIDS tidak ada lagi di Kabupaten Flores Timur, secara khusus di Pulau Adonangan. Mari kita semua menandainya dengan memecahkan balon. Saya hitung ya, Bapak dan Ibu saudara-saudara saya. 1, 2, masih 1. 1, 2, 3. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajahmu. Tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benak? Perkenalkan, nama saya Stefania, asal saya Desa Bungawan. Jadi saya berdiri di sini sebagai ODIP, orang dengan HIV. Saya terinfeksi HIV dari tahun 2013 dari pasangan suami saya yang sudah almarhum, yang waktu itu meninggal karena HIV. Pada tahun 2013 saya bersama anak saya memeriksakan diri ke rumah sakit umum, rumah sakit Larantuka, yang tepatnya di klinik VCT Sahabat Larantuka, dan hasil pemeriksaan anak saya puji Tuhan negatif. Sekarang sudah berusia 20 tahun dan hasil pemeriksaan saya dinyatakan positif HIV. Awalnya mengetahui hasil pemeriksaan saya, memang saya sempat shock. Kembali ke kampung halaman ketika mengetahui kalau saya positif HIV, saya dijauhi. Saya dianggap korban bencana dan aib yang mengancam kampung halaman saya. Tetapi saya tetap tabah dan berdoa karena sulit menerima suatu kenyataan yang pahit, dan yang ini merupakan suatu ketidakadilan yang banyak sekali dialami oleh ibu-ibu rumah tangga seperti saya. Dan saya berdiri di sini, saya minum obat dari 2013. Saya konsumsi obat 1 hari 4 biji. Sekarang sudah 10 tahun ya, 2013. Ribuan pil yang dengan rela saya masukkan ke dalam kalender hidup saya adalah masa depan saya, juga anak saya. Obat itu nyawa saya. Jadi untuk teman-teman yang lain, jangan coba-coba untuk putus obat. Karena dengan minum obat kita bisa menjalani hidup sehat. Dan sekarang saya juga punya anak yang sekarang sudah berusia 4 tahun, juga aman, dinyatakan negatif karena hasil tes virus saya, jumlah virus yang ada dalam tubuh saya dinyatakan tidak terdeteksi lagi.
Untuk itu saya sangat mengharapkan kepada teman-teman semua warga Adonara, jangan kucilkan kami, terimalah kami sebagai sesama manusia. Kami juga manusia sama seperti Bapak Ibu sekalian. Jangan biarkan kami mati dua kali. Yang pertama mati karena dikucilkan, dan yang kedua mati sesungguhnya. Jadi saya sangat mengharapkan dan saya mengajak kita di sini yang mungkin merasa lebih baik, mungkin belum tes, bisa melakukan pemeriksaan agar kita tahu apakah di dalam tubuh kita ada virus HIV atau tidak. Sekian dan terima kasih. Mari sini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak Noel. Bapak Noel dengan cucu Rafael ya, cucu Rafael ya. Oke. Cucu Rafael ini sudah kelas 2. Pak orang tua silakan. Mama sedang lah atau bahasa Kristen lah. Waktu itu kasih bahwa ada bapak, mama nih bapak mati di Jakarta Utara, Pademangan 2015. Menyusul mamanya 2017 mati di sini. Saya ke Jakarta, ambil waktu itu dia sakit 3 bulan, yang saya ambil terbang ke sini, dia mati di sini bulan 9 tanggal 17. Ya, ketahuan HIV itu waktu bulan 11 2017. Dia punya kakak satu, kakak perempuan, yang kakak besar, lebih besar itu tidak, itu negatif. Hanya dia yang positif. Dan saya kasihannya saja itu karena mulai dari 2017 sampai sekarang itu saya rutin ke Laran Buka 3 bulan. Sebelum obatnya habis 2 hari saya sudah di Laran Buka. Itu saya kasihan juga dengan dia karena obatnya terlalu banyak itu. Tapi mau tidak mau saya terpaksa harus ke sana juga karena namanya manusia juga sih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya sambung sedikit karena Bapak tua ini kalau namari ayah-ayah ini tina lolo dona. Jadi anak Rafael ini kedua orang tuanya sudah meninggal karena HIV/AIDS. Lalu anak kita ini juga terinfeksi HIV. Tapi Bapak yang kakeknya yang berdiri di sebelah kanan saya ini pelihara dia sampai dengan sekarang dengan rutin minum obat. Jadi Bapak dan Mama saudara-saudara sekalian, saya sendiri ingin menghadirkan Bapak ini yang merawat cucunya supaya kita semua tahu bahwa karena banyak di antara kita yang anak cucu kita buang karena mereka terinfeksi. Ada di antara kita di masyarakat Kecamatan Adonara Timur, anaknya disingkirkan, cucunya dibiarkan saja pergi, mau urus bagaimana orang tidak peduli. Nah, Bapak Noel memberikan kita contoh yang baik. Bapak Noel memberikan kita contoh. Saya mau menghadirkan beliau karena itu, karena beliau bersedia merawat cucunya yang HIV sampai dengan sebesar ini, sudah kelas 2 SD. Saya kira demikian ya testimoninya. Orang tua, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Camat Adonara Timur. Hari ini kita tidak hanya melihat sosoknya sebagai sesepuh pemimpin pemerintah, tetapi juga hatinya ada pada audit. Hatinya itu yang terpenting. Semoga kita semua tergerak untuk Pak Camat ini peduli memberi perhatian. Itu makna sebenarnya pertemuan kita pada hari ini. Kedua, terima kasih juga kepada Dr. Rita, semua teman-teman ya, bukan Dr. Rita, semua teman-teman komunitas dan kesehatan se-Adonara, 8 Tukesa, para dokter, para kapus, atas spontanitas mereka. Saya juga sendiri tidak bisa menjamin bisa terjadi. Adonara Timur adalah pionir. Berikutnya kecamatan lain kita bangkit bersama 1 Desember tahun depan. Terakhir, saya tutup dengan satu
lagu cerita saya tidak nyanyi, ada lagu sudah pernah dengar, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Pasien yang paling pertama di NTT, di Flores Timur, di Adonara, itu dari Adonara, di Kecamatan Kutogoli. Tapi masih hidup beliau. Dari dia mulai ada kasus. Semoga dengan peringatan khas hari ini, Adonara juga akan mengakhiri. Mengakhiri AIDS itu bukan semua hilang, tidak. Mereka tetap ada tahun 2030. Tapi tidak perlu masuk ke AIDS, apalagi mati kena AIDS. Dan kita lain juga jangan cukup di mereka, kita tidak lagi tertular. Itu pesan terakhir. Terima kasih. Kami dari SSPS Provinsi Flores bagian Timur berjuang untuk membela kehidupan. Karena kami tidak bisa berjuang sendiri. Kami tidak punya massa dan kami tidak punya dana. Karena itu kami bergandeng tangan dengan relawan Santo Martinus, relawan yang dibentuk oleh SSPS Flores bagian Timur teristimewa di kami mengucapkan limpah terima kasih untuk kepedulian kita semua. Kami mengharap agar kita merangkul saudara-saudari kita. Kita merangkul mereka seperti kita merangkul diri kita sendiri. Karena mereka juga bukan mau untuk sakit. Paling utama orang-orang di sekitar kita itu kita perhatikan dulu. Kemudian mari kita sama-sama, menurut saya mari kita sama-sama mengkampanyekan untuk jangan lagi ada penularan-penularan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi saya menganggap kegiatan hari ini penting. Kita semua harus tahu, kita semua harus bekerja sama untuk pada target kita 2030 sebagaimana yang sudah disampaikan. 2030 tidak boleh ada lagi penularan HIV/AIDS di Adonara khususnya dan di semua teman-teman Odif yang bersedia bisa maju ke depan. You are not alone. Mereka tidak sendiri, ada kita. Mereka tidak sendiri, bahwa ada kita yang ada di sini untuk mendampingi mereka. Ya teman-teman, ini kita bisa saksikan. Ini teman-teman Odif kita di sini. Bahwa mereka tadi ada di sekitar kita dan kita tidak bisa bedakan siapa mereka. Dan mereka ini berani terbuka karena mereka sudah siap dan mereka sudah tinggal kita mampu tidak kita menghapus stigma ini. Hapus stigma bahwa mereka bukan sakit, tapi mereka menderita virus. Jadi mereka tidak sakit, mereka hanya menderita virus. Jangan bedakan mereka. Kita perbaiki dunia, heal the world, supaya hari esok yang lebih baik. Usah lara sendiri, kami sama-sama di tempat Anda. Ya, ini teman-teman Odif yang ada di Adonara, Karantuka. Satu dari Solor. So we want to make it a better place for our Dari children Solor. and our children's children, so that they know it's a better place. 30. Stop kematian karena AIDS, stop penularan AIDS, dan stop stigma. Jangan lagi menstigma mereka sebagai orang sakit. Mereka orang sehat menderita HIV. Itu. Ya, kita undi aplaus buat mereka semua. Yang pertama dari Direktur Rumah Sakit Pratama Adonara ke Bapak Camat Adonara Timur. Kulihat menghalangi pancaran wajahmu, tak terbiasa ku dapati. Selanjutnya dari Pak Camat ke para konselor. Para konselor bisa merapat di bawah. Para konselor. Sekilas kalau mata ini berbagi cerita, ku datang Bisa mempercepat dibantu oleh Pak Kapolsek, bisa penyematan. Pak Kapolsek bisa juga penyematan kepada para konselor. Pak Dan Radil
atau yang mewakili bisa menyamakan kepada para konselor. Setelah ini dari konselor kepada para kampus dan semua undangan. Bapak dan Ibu sekalian, saya Camat Adonara Timur dengan memohon berkat Tuhan, restu leluhur Jawa Tanah Adonara, seizin kita sekalian yang hadir pada kegiatan ini, saya melepaskan kita semua untuk melaksanakan kegiatan pembagian stiker dan pemasangan pin untuk memasyarakatkan, mengajak semua pihak untuk memiliki perhatian terhadap HIV/AIDS, memperhatikan saudara-saudara kita, peduli terhadap saudara-saudara kita penderita HIV/AIDS, dan bersama-sama bertekad untuk memerangi dan menanggulangi HIV/AIDS supaya HIV/AIDS tidak ada lagi di Kabupaten Flores Timur, secara khusus di Pulau Adonara. Mari kita semua menandainya dengan memecahkan balon. Saya hitung ya, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil membantu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Tak hilang arah kita berjalan Simpanlah rasanya. Artinya, setelah tahun 2030 nanti, tidak lagi ada kejadian baru untuk infeksi AIDS. Baik infeksi baru pada orang dewasa maupun pada anak-anak yang tertular dari orang tuanya. Tidak ada lagi terjadi stigma. tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu? Sekilas kalau mata ingin berbagi cerita, ku datang sahabat bagi jiwa. Saat bagi meri, pusaka lara sendiri, masih ada rasa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas. Pertama kali ketahuan HIV/AIDS itu dengan ditularkan dari suami pertama, sudah almarhum sekarang. 2018 ketahuannya. Itu sejak suami pertama drop masuk rumah sakit baru ketahuan. Jadi disuruh saya dengan anak waktu itu baru umur 1 tahun 6 bulan. Jadi disuruh periksa, hasilnya saya positif, anaknya negatif. Anaknya sudah periksa 3 kali, sampai sekarang masih negatif.
Saat itu sempat shock karena tiba-tiba kok saya terinfeksi virus HIV. Suaminya meninggalkan saya dengan anak. Waktu itu dibakar di tanah rantau sendiri dengan anak dengan umur 1 tahun 6 bulan. Jadi setelah suami dikuburkan 3 hari disuruh langsung pulang ke Larang Tuka. Karena puji Tuhan ada keluarga juga Oda, jadi mengerti baik tentang HIV-nya. Jadi disuruh pulang, pengobatannya di Larang Tuka. Dalam perjalanan terapi ART-nya 3 tahun, ketemu dengan suami yang sekarang. Jadi pertamanya memang suami belum tahu status HIV. Dalam perjalanan ada kakak, ada teman-teman juga bantu masukan bawa suami ke bergabung dengan teman-teman Oda yang lain. Jadi dari situ dia juga belajar banyak tentang statusnya. Jadi banyak sekali tantangan, sempat menerima keluarga dari suami juga sempat tidak terima karena dengan status saya yang sekarang, tapi mungkin suaminya tidak mau melepas Mantap. tetap bertahan sampai sekarang. Jadi untuk teman-teman semua, saya harap jangan kucilkan kami, karena HIV itu bukan aib yang perlu dihindari. Itu saja, terima kasih. Diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya dengan istri. Awal saya menjalani hubungan dengan istri, saya tidak tahu istri mengidap penyakit HIV. Setelah mau 1 tahun lebih, baru ketahuan karena ada bidan yang datang ke rumah kasih tahu di orang tua kalau istri saya mengidap penyakit HIV. Dari situ orang tua berupaya saya harus melepas istri saya, dan saya juga dijauhi dari masyarakat. Tapi saya dengan istri tidak hilang kontak, saya terus kontak istri. Kami juga berjumpa pakai sembunyi-sembunyi dengan orang tua, keluarga lain. Kami juga saling meyakinkan diri kalau semua akan baik-baik saja. Oh, mantap. Luar biasa. Dari situ saya selalu mengikuti dan menemani istri saya dimanapun kegiatan dia. Saya selalu mengikuti dan menemani dia. Dari situ saya tahu kalau banyak teman-teman muda yang saya jumpai, dan mungkin teman-teman muda yang lain lebih baik dari kami dua. Ada yang kisahnya lebih baik lagi. Kami juga setelah keluarga tahu, ini tetangga di sekitar juga jarang ke rumah karena istri saya sudah ada di rumah. Jadi stigma dari orang tua, masyarakat keras kami untuk kami dua. Kami dua itu tetap masa bodoh. Bukan berarti kami tidak mau ini menghindar dari mereka. Kami tetap berjuang dan meyakinkan kepada masyarakat kalau semuanya baik-baik saja. Terbuktinya sampai sekarang saya dan istri saya menjalani hubungan sudah sejauh ini. Masyarakat juga sudah mengerti,
orang tua, keluarga semuanya sudah terima baik dengan keadaan istri. Kami juga sudah mempunyai anak. Mudah-mudahan anak kami sehat-sehat saja. atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil membantu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Tak hilang arah kita berjalan menghadapi